Selamat datang di Si Paham Taktik, kolaborasi dari Ruang Taktik dan Si Paham Bola yang didukung Indosiar Sport. Rans FC dikalahkan Persija dengan skor cukup telak, 0-3. Hal ini menunjukkan beberapa peningkatan di skuad Macan Kemayoran. Kembalinya Hansa Muyama di sisi kiri pertahanan serta dimainkannya Rico di wingback kanan memberikan kedinamisan Persija terutama ketika on possession. Formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1 dengan Behrens serta Yusuf yang diberi kebebasan untuk roaming mengikuti bola membuat pertahanan Rans kesulitan menghentikannya. Kombinasi Rico, Abi, Yusuf serta Behrens ini terlihat di babak awal yang langsung dikonversi jadi gol. Berawal dari perebutan bola di tengah, Hanif mengirim umpan akurat ke Rico di sisi sayap. Keunggulan pemain sayap ini adalah kecepatannya dalam menyisir ketika momen transisi. Yap, pertahanan Rans terlihat belum sepenuhnya balik. Lalu Yusuf memberikan support disusul Abi. Kemampuan Yusuf Helal mendeteksi ruang juga patut diapresiasi di sini. Meski cutbacknya nggak sempurna, namun Behrens berdiri di tempat yang tepat. Tanpa banyak sentuhan dia menceploskan bola ke gawang. Gol cepat ini membuat Persija lebih mudah dalam menjalankan game plan-nya. Bermain dengan blok medium, anak asuh Thomas Doll ini akan menutup progresi Rans lewat tengah dengan pressingnya. Akibatnya cukup sering Rans dibiarkan membawa bola, namun ketika masuk ke blok medium akan dilakukan man marking. Ini yang mengakibatkan anak asuh Coach Rahmat dan Marwan ini kerap cepat melepaskan bola dengan umpan jauh atau long ball. Ketiga pemain depan asing Persija juga nampak mulai padu. Kelebihannya nggak hanya urusan menciptakan peluang atau mencetak gol, namun juga terlibat dalam bertahan. Tadi sudah kita lihat bagaimana Kremencik menutup akses pemain tengah dengan markingnya. Kini Yusuf Helal juga nggak malas untuk mengganggu build up lawan yang sudah terjebak di samping. Game plan untuk bermain medium block lalu reaktif nampak terlihat di klip ini. Kita lihat setelah mendapatkan bola, langsung diubah menjadi serangan balik cepat. Kita lihat bagaimana lini depan Persija melakukan press saat Rans bangun serangan. Opsi umpan ditutup sehingga Yusuf mampu memblok umpan. Press saat hilang bola ini kerap dilakukan terutama di babak pertama. Dan aksi ini juga yang membuat lahirnya gol ketiga Persija. Berawal dari bola hilang, Rico langsung melakukan press. Dan dari situasi ini langsung diubah menjadi serangan berbahaya di dekat gawang. Cukup sekali sentuhan, Yusuf menceploskan bola ke dalam gawang. Pada konferensi pers di akhir laga, Thomas Doll menyayangkan banyaknya peluang yang gagal dikonversi jadi gol. Memang Persija punya banyak peluang emas, namun penyelesaiannya masih kurang baik. Di sini terlihat kemampuan Yusuf Helal dalam mengekspos ruang di belakang lini Rans. Namun sayang tendangan Behrens melambung. Efek lapangan juga sepertinya. Permasalahan Persija yang belum teratasi adalah dropnya performa di babak kedua. Pemain seperti kehabisan tenaga untuk melakukan press seperti di babak pertama. Alhasil Rans mengembangkan permainan di babak kedua. Dari segi taktikal, masuknya David Lali membuat masalah Rans di lini tengah teratasi. Pun begitu, Thomas Doll juga memuji penampilan pertahanannya yang berhasil clean sheet. Ruang Taktik mencatat penampilan Hansamu terutama di babak pertama cukup solid. Gak cuma bertahan, namun ia cukup baik juga on possession.
Kemenangan ini bisa dijadikan indikasi semakin padunya lini depan Persija. Juga bagaimana solidnya lini belakang yang mencetak clean sheet. Namun masalah dropnya performa di babak kedua masih jadi PR Thomas Doll. Recovery jadi bagian penting juga untuk timnya.